Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dian Istasari. Mohon maaf teman-teman, kita membuat videonya itu di jalan ya. Saya harap masih denger ya teman-teman, dan suara saya masih jelas. Tadi saya tidak sempat membuat video di rumah dikarenakan ini buru-buru banget hari ini piket, jadi wajib berangkat pagi banget. Nah, tadi sebelum berangkat sambil menunggu suami, saya scroll Instagram nih, dan saya menemukan di penyakitmenular.id itu membahas tentang yang namanya diabetes mellitus tipe 1. Kan kalau selama ini yang kita bahas itu diabetes mellitus tipe 2 terus ya. Nah, hari ini kita mengenal nih apa nih yang dinamakan dengan diabetes mellitus tipe 1. Jadi diabetes mellitus tipe ini disebabkan karena kerusakan dari pankreas, sehingga sel-sel pankreas, sehingga tidak tubuh berhenti untuk memproduksi insulin oleh sistem kekebalan tubuh. Jadi karena tubuh berhenti memproduksi insulin, karena itu kita wajib atau mendapatkan suplai atau asupan insulin dari luar ya teman-teman, untuk kelangsungan hidup. Nah, karena itulah makanya diabetes tipe ini disebut juga dengan diabetes insulin dependent, karena tergantung dari terapi pemberian insulin untuk menjaga kesehatan dari si penyandang. Disebut juga dengan diabetes juvenil, artinya karena kebanyakan menyerang kepada usia dewasa muda dan anak-anak. Kemudian apa sih sebenarnya yang terjadi sehingga anak-anak ini menderita diabetes mellitus tipe 1? Itu biasanya dikarenakan ada bawaan ya teman-teman. Jadi tidak dapat dicegah tetapi dapat dikendalikan. Tidak dapat dicegah dan disembuhkan tetapi dapat dikendalikan. Nah, gejala-gejala apa sih biasanya yang terjadi pada anak yang menunjukkan bahwa anak tersebut terindikasi nih untuk menderita diabetes mellitus tipe 1? Yang pertama, anak sering mudah marah dan prestasinya menurun. Kalau ini masih umum banget ya, apapun bisa terjadi yang menyebabkan anak mudah marah dan prestasi menurun. Tapi kemudian kita breakdown ke bawah bahwa anak juga sering mengompol dan sering gatal pada kemaluan. Kemudian berat badan anak juga menurun tanpa sebab. Kemudian lapar dan haus, anak sering merasa lapar dan haus meskipun sudah makan, sudah minum banyak. Kemudian terjadi infeksi gatal yang berulang. Jika anak-anak menderita gejala-gejala seperti berikut, maka dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke dokter ya, untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sehingga jika memang anak terinfeksi, teman-teman, ini bukan penyakit infeksi, terdiagnosa diabetes mellitus tipe 1, maka segera ditangani secara dini. Nah, kalau misalnya setelah datang ke dokter kemudian anak terdiagnosa diabetes mellitus tipe 1, maka apa yang harus kita lakukan ke anak? Yang harus kita lakukan ke anak, yang pertama, memotivasi anak supaya tetap semangat, supaya tetap patuh untuk berobat. Kemudian berikan keterampilan kepada anak untuk penanganan diabetes mellitus tipe 1, dan berikan insulin setiap hari seumur hidup. Selain itu juga kita ajarkan kepada anak untuk melakukan atau untuk mematuhi pola makan yang sehat, kemudian untuk selalu rutin rajin berolahraga, dan selalu cek gula darah sewaktu itu secara rutin untuk mengontrol kadar gula pada anak. Seperti itu ya teman-teman. Semoga saja kita dijauhkan dari penyakit-penyakit yang demikian. Tetapi jika memang terjadi pada anak kita atau keluarga kita, maka yang harus kita lakukan adalah itu tadi teman-teman, selalu menjaga pola hidup sehat dan berikan penanganan sesuai dengan anjuran dokter, dan yang pasti sabar, ikhlas, dan tawakal ya teman-teman. Insya Allah penyakit-penyakit yang datang kepada kita itu akan menggugurkan dosa-dosa kita, dan sehingga nanti hisab kita di akhirat akan lebih ringan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.